Pelajaran ke-6. Metode penyembuhan mandiri. Dalam perawatan mandiri, mesti diingat, pasien harus memulai dengan gagasan yang pasti tentang kondisi yang ingin dihasilkannya. Apabila perut terasa mual, pikirkan kondisi perut yang baik-baik saja. Tanamkan dalam pikiran tanpa henti-henti sepanjang hari bahwa perut Anda kuat, kuat, kuat. Jangan biarkan pemikiran soal perut yang terganggu masuk ke dalam pikiran Anda. Tetapi terus saja Anda bayangkan bahwa perut Anda kuat, sangat kuat, mampu menjaga makanan yang Anda konsumsi untuk memberi diri Anda nutrisi. Mampu mencerna dan mengasimilasi makanan, dan mengubahnya menjadi bahan yang akan masuk ke dalam sirkulasi dalam bentuk darah merah yang kuat dan bergizi, yang akan dibawa ke semua bagian sistem tubuh, membangun semua organ dan bagian tubuh, dan membuat Anda kuat dan sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tegaskan, pikirkan perut yang kuat, dan biarkan diri Anda memikirkan dengan cara lain. Dalam melakukan perawatan seperti yang diarahkan pada pelajaran sebelumnya, tanamkan gagasan tentang kekuatan ini dalam pikiran Anda, dan cukup munculkan pikiran bahwa perut Anda kuat. Anda akan hampir dapat merasakannya, dan sensasi yang menstimulasi rasa hangat akan muncul. Lihatlah tubuh Anda seperti yang Anda inginkan, bukan seperti sebelumnya. Lihat kondisi yang sempurna, bukan kondisi yang tidak sempurna. Dan sebagaimana perut, demikian pula dengan setiap bagian tubuh lainnya. Anda harus menggambarkan kepada diri sendiri kondisi yang ingin Anda hasilkan. Dan Anda akan mendapati bahwa organ-organ dan bagian-bagian tubuh secara bertahap akan berkembang sesuai dengan kondisi yang digambarkan dalam pikiran. Lihatlah tubuh Anda seperti yang Anda inginkan, bukan seperti sebelumnya. Lihat kondisi yang sempurna, bukan kondisi yang tidak sempurna. Tidak ada misteri atau keajaiban tentang bentuk perawatan ini. Bukan hanya pengingkaran atas masalah yang menimbulkan kesembuhan, itu adalah respon tubuh terhadap gambaran mental yang Anda bentuk. Pikiran mengambil bentuk dalam tindakan, dan tubuh merespons pikiran. Sikap mental itu tercermin pada manifestasi tubuh. Ini sangat sederhana begitu Anda tahu caranya. Saya telah berusaha menguraikan pelajaran-pelajaran ini dengan secara sederhana, praktis dan tak bertele-tele. Dan beberapa dari Anda mungkin menganggap mereka terlalu sederhana untuk diterapkan. Dan Anda lebih suka saya memberikan sejumlah teori dan formula mistik yang dapat dilakukan berulang-ulang, yang memungkinkan penyakit disembuhkan. Tetapi, saya melihat tidaklah penting bagi kita menyelubungi subjek dengan misteri yang tak perlu, atau menautkan kebajikan pada kata-kata tertentu. Kata-kata tak bermanfaat kecuali dilandaskan pada pikiran. Kata-kata hanyalah wahana pemikiran, dan pria atau wanita yang berharap menangguk manfaat dengan berulang-ulang mengucapkan kalimat atau afirmasi tersebut hingga mirip burung beo, tanpa mendasarkan pada pemikiran, akan sangat kecewa. Sepanjang Anda punya landasan pemikiran, maka saya tidak peduli apakah Anda menggunakan sugesti otomatis yang saya berikan atau sugesti dari orang lain. Orang lain juga akan punya pandangan yang sama dengan saya. Jadi, jika Anda lebih suka gaya orang lain, gunakan saja. Apabila Anda lebih suka afirmasi yang diucapkan keras-keras dan lebih menarik bagi sisi emosional sifat Anda, maka gunakan itu saja. Kalau memang Anda beranggapan demikian, afirmasi semacam itu tentu akan lebih bermanfaat bagi Anda dibandingkan afirmasi yang saya sarankan. Tetapi, pastikan untuk melandaskan afirmasi Anda pada kekuatan pikiran, sebab jika tidak, maka mereka akan datar-datar saja dan tidak menimbulkan efek apapun. Saya menjadi agak lelah sewaktu saya lebih menekankan metode atau teori saya
yang melihat perselisihan pelbagai mazhab penyembuhan pikiran baru, New Thought. Masing-masing mengklaim bahwa metode atau teori mereka adalah satu-satunya metode atau teori yang sempurna. Mengapa mereka semua mendapatkan hasil yang baik, dan sejumlah orang menuntut orang-orang tertentu agar lebih baik daripada yang lain. Tetapi mereka semua sejatinya menggunakan kekuatan yang sama, dan hanya menerapkannya dengan cara yang berbeda. Setiap tabib atau praktisi pengobatan memiliki cara favorit sendiri untuk memberikan perawatan mental. Dan setiap orang memiliki cara yang lebih cocok untuk dirinya. Tetapi itu bukan alasan kita semua harus berasumsi bahwa kita benar, dan bahwa orang lain pasti salah. Karena metodenya berbeda dari metode kita. Mari kita berhenti bersikap kekanak-kanakan dan bersikap sedikit lebih dewasa. Secara pribadi, saya lebih menyukai rencana yang lebih sederhana, rencana yang tampaknya lebih praktis dan masuk akal, dan sesedikit mungkin dibebani dengan teori. Saya sudah mencoba menjalankan rencana ini. Sebenarnya, sudah dikembangkan melalui uji coba dan eksperimen. Namun bukan berarti itulah satu-satunya rencana yang layak dipertimbangkan. Cobalah jalankan setiap rencana yang menarik bagi Anda, dan rencana yang paling Anda sukai akan menjadi rencana yang paling baik bagi Anda. Terlepas, apakah rencana itu bersumber dari saya atau dari orang lain. Tetapi, jangan menghubungkan obat atau cara penyembuhan Anda dengan teori andalan siapapun. Obat ini manjur, bukan karena teori andalan, melainkan karena teori si pemberi pengobatan. Kekuatan tersendiri bagi siapa saja yang ingin menggunakannya, baik dalam mengobati orang lain atau mengobati diri sendiri, dan tak ada gunanya mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mendapatkan rahasia. Tak ada rahasia tentang hal itu. Ini adalah salah satu hukum alam, dan terbuka bagi siapa saja yang ingin menggunakannya, sama seperti hukum dan kekuatan alam lainnya. Tak ada tabib atau guru yang memonopoli penyembuhan. Anda dapat melakukannya juga sebagaimana orang lain. Jika Anda percaya diri dan tekun, sudah pasti latihan menjadikan penyembuhan sempurna seperti dalam hal lain. Dan sekali lagi, beberapa orang lebih percaya diri dan akan mengerjakan pekerjaan dari awal. Sementara yang lain harus mendapatkan kepercayaan diri lewat tahapan yang lambat. Keyakinan tampaknya merupakan prasyarat untuk pekerjaan penyembuhan yang baik. Daya dan kekuatan selalu ada, tetapi kerangka berpikir yang dilandasi rasa percaya diri tampaknya diperlukan untuk mengalirkan daya dan kekuatan tersebut. Saya telah melihat orang-orang yang tiba-tiba menyadari bahwa mereka dapat melakukan pengobatan, yang mendadak menjadi percaya diri. Yang melakukan pengobatan yang luar biasa sejak awal. Pada saat yang sama, saya telah melihat orang lain berkembang secara bertahap, namun perlahan, hingga memiliki kekuatan penyembuhan. Tetapi dalam kasus terakhir, itu bukanlah pertumbuhan kekuatan, seperti yang mereka duga, melainkan pertumbuhan kepercayaan diri. Kekuatan pengobatan berbanding lurus dengan keyakinan orang yang melakukan pengobatan. Tentu saja, pengobatan sangat tergantung pada sikap mental pasien, karena pengobatan yang sebenarnya dilakukan melalui pikirannya sendiri, kekuatan laten yang dibangkitkan dan diarahkan oleh pikiran sang tabib, dan setiap perlawanan yang muncul dari bagian tubuh, si pasien sudah pasti memperlambat penyembuhan. Tak ada gunanya bagi Anda memikirkan hal ini. Tak ada gunanya terus-menerus mengeluh rasa tak nyaman, rasa sakit, dan perasaan buruk Anda kepada orang lain. Dalam pelajaran ini, saya telah memberi Anda rencana kerja perawatan mandiri yang baik dan praktis, dan Anda dapat mengadopsi metode yang sama
dalam mengobati orang lain. Dengan cukup memberi mereka sugesti yang sama yang telah Anda berikan kepada diri sendiri. Dalam merawat diri sendiri atau orang lain, Anda akan merasa berharga untuk memperlakukan organ atau bagian tubuh yang sakit, seolah-olah memiliki kecerdasan. Bicaralah kepadanya, pikirkan, seolah-olah ia memahami kata-kata Anda, dan Anda akan terkejut melihat seberapa cepat bagian tubuh tersebut memberi respon. Tentu saja, saat Anda memerintahkan bagian tubuh Anda yang bermasalah untuk berfungsi dengan baik, Anda mengirim ke bagian tubuh tersebut gelombang pikiran yang kuat, baik dari pikiran Anda sendiri maupun dari pikiran pasien. Dan intensitas pikiran Anda akan dimanifestasikan dalam derajat gelombang pemikiran yang sama, guna mencapai bagian tubuh yang bermasalah itu. Mungkin agak konyol bagi Anda untuk berbicara dengan perut yang mual, atau dada yang ngilu, atau hati yang gelisah. Seolah-olah mereka bisa memahami kata-kata Anda. Tetapi coba lakukan saja, dan lihat seberapa baik kata-kata Anda itu bekerja. Segera saja berbicara kepada bagian tubuh Anda yang sedang bermasalah, dan katakan bahwa Anda sudah bosan dengan tingkah buruknya, dan Anda akan merawat dan membuatnya menjadi lebih baik di masa mendatang. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan, dan Anda berharap itu akan segera mulai dilakukan. Jangan bertindak bodoh, tetapi langsung saja tangani masalah yang timbul, dan berikan arahan dengan tenang. Anda akan mendapati organ tersebut akan mulai melawan pada saat Anda baru saja mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi, jika Anda terus melakukannya secara bertahap, apa yang Anda pikirkan akan menjadi lebih dominan, dan apa yang Anda inginkan pun akan terwujud. Ingat, Anda berpikir positif terhadap organ tubuh Anda yang tengah bermasalah, dan Anda pasti akan menang saat sampai pada titik tertentu. Jadi, jangan takut menghadapi organ tubuh yang membangkang. Kemudian, ketika organ mulai berperilaku sendiri, berbicaralah dengan baik dan doronglah ia untuk menghargai afirmasi yang Anda utarakan. Apabila Anda percaya kepada organ bermasalah yang tengah Anda obati, maka ia akan percaya kepada Anda dan akan mematuhi arahan Anda. Sekarang, semua ini tampaknya sangat konyol bagi Anda, bukan? Lebih baik, Anda coba saja menerapkan metode ini kepada diri sendiri atau orang lain, dan lihat hasilnya. Jangan mencoba menerapkannya dengan cara sambil lalu main-main, tetapi langsung saja lakukan dengan sungguh-sungguh jika Anda ingin mendapatkan hasil yang bagus. Ada alasan psikologis dan fisiologis yang baik di balik itu. Dan itu sekedar menjalankan operasi hukum besar tertentu dengan cara biasa setiap hari. Saya tahu persis apa yang saya bicarakan, dan Anda dapat mendemonstrasikannya sendiri, kalau Anda mau. Apabila perut terasa mual, pikirkan saja perut yang baik-baik saja. Tanamkan dalam pikiran tanpa henti-henti sepanjang hari bahwa perut Anda kuat, kuat, kuat. Segera saja berbicara kepada bagian tubuh Anda yang sedang bermasalah, dan katakan bahwa Anda sudah bosan dengan tingkah buruknya, dan Anda akan merawat dan membuatnya menjadi lebih baik di masa mendatang. Katakan saja apa yang ingin Anda lakukan, dan Anda berharap itu akan segera mulai dilakukan. Penutup. Dan sekarang, Anda ingin tubuh dan pikiran menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Maka izinkan kami menegaskan kepada Anda tentang perlunya menyingkirkan pikiran-pikiran lama yang selalu berpandangan negatif tentang penyakit dan rasa sakit. Tidak ada gunanya bagi Anda memikirkan hal ini. Tak ada gunanya terus-menerus mengeluhkan rasa tak nyaman, rasa sakit, dan perasaan buruk Anda kepada orang lain. Ini akan memengaruhi orang lain jika mereka membiarkan diri mereka terpengaruh.
dan tidak baik buat Anda. Berhentilah menumpuk pikiran tentang penyakit, dan mulailah setiap hari memperbanyak unggunan pikiran tentang kesehatan, kekuatan, dan semangat yang berkembang pesat sejak gerakan pikiran baru mulai menyebar di antara orang-orang. Jangan berbicara tentang rasa nyeri dan rasa sakit, dan kesengsaraan di bagian punggung, pinggang, kepala, atau bagian lain dari diri Anda. Itu hanya akan membuat Anda berada terus-menerus dalam kondisi negatif dan menarik segala macam pengaruh yang merugikan diri sendiri. Sungguh aneh, orang-orang tidak dapat melihat ini secara jelas, meski orang harus memandang sekelilingnya untuk melihat belasan kejadian, yang salah satunya cukup menunjukkan kebenaran dengan jelas. Kita semua kenal sejumlah orang yang terus-menerus berbicara tentang persoalan mereka, dan juga penyakit mereka. Dan kita tahu bagaimana orang-orang ini membawa suasana suram, dan betapa menyedihkan kehadiran mereka. Mereka memasuki ruangan orang-orang yang ceria, dan dalam beberapa menit semuanya berubah, dan udara tampak penuh dengan vibrasi-vibrasi penyakit, penderitaan, rasa sakit, dan kematian. Ada beberapa orang yang tak pernah bahagia kecuali mereka sengsara, dan tiba-tiba mengambil dari mereka sumber kesedihan mereka, yang menyebabkan mereka tidak puas dan tidak bahagia, karena mereka kemudian tidak memiliki apa-apa untuk diomongkan. Jangan seperti ini. Bicaralah tentang kesehatan, dan semua yang ada di sekitar Anda akan sehat. Jadilah mesin pemancar vibrasi-vibrasi kesehatan, bukan penyebar mikroba-mikroba mental. Tentang penulis William Atkinson atau William Walker Atkinson alias Tyrone K. Dumont pernah menjadi editor majalah Suggestion dan Advance Talk, serta kontributor The Knowledge. Telah mengarang, baik dengan menggunakan nama asli maupun sejumlah nama samaran, lebih dari 100 buku yang sebagian besar menjadi buku fenomenal. Di antaranya adalah Talk Force in Business and Everyday Life, Vertical Mental Influence, The Secret of Success, Vertical Mind Reading, The Mystic Sixth Sense, Memory, How to Develop, Train, and Use It, The Art of Science of Personal Magnetism, Mental Fascination, The Life Beyond Death, Telepathy is Theory, Fact and Proof, dan Mind Power, The Secret of Mental Magic. Bukunya yang berjudul Thought Vibration of the Law of Attraction in the Thought World mengiklami The Secret, buku terlaris Rhonda Byrne.